Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang gaya. Nah, gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi kalau ada meja terus kamu tarik atau kamu dorong, berarti kamu sedang memberi gaya terhadap meja tersebut. Macam-macam gaya ada banyak, ada gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya listrik, gaya pegas, gaya gesek. Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa baca di buku paket kamu tentang penjelasan jenis-jenis gaya berikut. Lanjut, saya akan bahas tentang resultan gaya. Resultan itu artinya adalah jumlah. Jadi, bagaimana menjumlahkan gaya? Resultan ini jumlah, tandanya itu suka, nah ini namanya sigma. Jadi, resultan gaya disingkat nanti jadi sigma F. Karena F itu artinya gaya atau lambang dari gaya. Nah, kamu lihat, ini ada benda, terus dikenakan gaya. Ini ada F1 berarti gaya 1 sebesar 80 Newton. Ada F2 gaya 2 sebesar 100 Newton. Dan F3 gaya 3 sebesar 40 Newton. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Lihat, jika arah gayanya ke kanan, tandanya positif. Jika arah gaya ke kiri, tandanya negatif. Kita lihat F1 arah gayanya kemana? Lihat tanda panahnya. Tanda panahnya kan ini ke kanan, berarti plus 80. Atau plus F1, tanda plus gak usah diikutin kalau di depan mah ya. F2 berarti ke kanan juga, berarti plus 100 atau plus F2 dulu. Nah, F3 ini ke kiri, berarti negatif F3. Nah, berarti sigma F-nya atau resultan gayanya, F1-nya 80, F2-nya 100, F3-nya negatif atau minus 40. 80 tambah 100, 180, dikurang 40 hasilnya 140 Newton. Kalau hasil akhirnya positif, berarti arah gayanya akan ke kanan penjumlahan semuanya. Atau benda ini nanti akan bergerak ke kanan, karena yang kanannya akan lebih besar. Tapi kalau hasilnya negatif, nah berarti benda akan bergerak ke kiri. Atau arah gayanya ke kiri. Diperhatiin ya, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Yang dilihat adalah arah tanda panahnya. Nah, lanjut tentang gaya berat. Saya udah pernah jelasin waktu kelas 7 kalau gaya berat dengan massa itu berbeda. Kalau massa itu besaran pokok yang satuannya dalam kilogram, kalau berat itu termasuk ke dalam gaya yang satuannya dalam newton. Nah, gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa dan arahnya selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Nih, arahnya ke bawah. Gaya berat itu lambangnya W, rumusnya M dikali G atau massa dikali percepatan gravitasi bumi. Nah, W-nya gaya berat dalam Newton, massanya harus dalam kilogram, dan G-nya itu percepatan gravitasi bumi, di mana besarnya itu 9,8 meter per second kuadrat kalau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Contoh soal, benda bermassa 40 kg, berarti ini adalah massanya, M-nya. Hitunglah gaya berat. Beratnya yang ditanya adalah W-nya pada benda tersebut. W rumusnya apa? Ini M kali G. Nah, M-nya ada 40, karena udah dalam kilogram berarti tidak ada yang harus kamu ubah. G-nya itu 10, berarti 40 kali 10 hasil akhirnya adalah 400 Newton. Lanjut. Hukum Newton kita akan bahas hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu bunyinya, jika resultan gaya bekerja sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Resultan gaya sama dengan 0. Ada pilihan dua nih, bendanya diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Bergerak lurus dengan kecepatan konstan ini sama aja dengan GLB. Gerak lurus beraturan, ingat. Salah satu ciri GLB itu kan kecepatannya konstan. Atau percepatannya berarti sama dengan 0. Hukum 1 Newton itu berbicara tentang inersia atau kelembaman di mana benda mempertahankan posisi diamnya. Karena resultan G-nya sama dengan 0, berarti
sigma F-nya sama dengan 0. Nah ini. Nah, ini ada contoh bendanya nih. Ada benda dikenakan gaya ke kanan 40 Newton, ke kiri 40 Newton. Nah, gimana bendanya? Berarti akan diam. Karena ke kanan 40 berarti positif, ke kiri 40 berarti negatif. 40 dikurang 40 hasilnya 0. Berarti bendanya akan diam. Nah, gimana kalau maksudnya bendanya akan bergerak lurus dengan kecepatan konstan? Kalau benda yang awalnya bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau benda yang awalnya GLB, contohnya kayak mobil-mobilan mainan kamu yang kayak Tamiya atau yang lain yang pakai baterai, nah itu kan jalannya akan konstan aja kecepatannya segitu. Kalau nggak kamu tarik untuk memperlambat atau nggak kamu dorong untuk makin mempercepat, ya mobil tersebut akan bergerak terus dengan kecepatan konstan. Nah itu maksudnya. Kalau nggak dikenakan gaya tambahan, ya udah dia akan bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah contohnya dalam kehidupan sehari-hari, karena mempertahankan diamnya nih, saat naik kendaraan ketika digas, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Kalau digas mendadak kan otomatis kan tiba-tiba nggak sengaja atau nggak sadar kita akan terdorong ke belakang badan kita. Nah itu bentuk tubuh kita untuk mempertahankan posisi diam kita. Saat naik kendaraan juga ketika direm, tubuh kita akan terdorong ke depan. Nah itu. Kemudian kita akan bahas tentang hukum 2 Newton. Yang pertama yang harus kamu ingat adalah percepatan berbanding lurus dengan gaya. Nah, berbanding lurus itu berarti ketika percepatannya besar, gayanya akan besar. Kalau percepatannya kecil, gayanya juga akan kecil. Nah, semakin besar gaya yang bekerja pada benda, semakin besar percepatan benda ya. Coba kalau kamu dorong meja dengan gaya yang lemah sama gaya yang kuat, pasti percepatannya akan lebih besar ketika kamu dorong meja dengan gaya yang kuat. Nah, yang kedua adalah percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya berbanding terbalik adalah ketika percepatannya besar, massanya kecil. Ketika percepatannya kecil, massanya besar, kebalikannya. Nah ini, semakin besar massa, percepatan akan semakin kecil. Nah, coba bayangin kamu dorongnya tuh kalau di kelas meja sama atau mejanya 1 sama mejanya 2 ditumpuk deh. Kamu dorong dengan gaya yang sama, pasti percepatannya itu akan lebih besar yang mejanya cuma 1 karena masanya kecil. Tapi kalau masanya semakin besar, percepatannya akan semakin kecil. Dari pernyataan tersebut, nah hukum 2 Newton itu rumusnya ini, sigma F sama dengan M kali A. Penjumlahan gaya atau resultan gaya sama dengan massa kali A-nya itu adalah percepatan. Atau kalau nyari A berarti bisa dicari dengan sigma F dibagi M. F-nya gaya dalam Newton, M-nya massa dalam kilogram, dan A-nya percepatan dalam meter per second kuadrat. Kita lanjut. Contoh soal ya. Benda bermassa 20 kg, berarti M-nya 20 kg. Hitunglah gaya, berarti yang ditanya adalah F-nya, agar benda bergerak dengan percepatan. Percepatan itu berarti A-nya 1,5 meter per second kuadrat. Nah, F bisa dicari dengan rumus M kali A, masanya 20, A-nya 1,5, tinggal kamu kali aja, berarti hasilnya 30. Satuannya jangan lupa Newton. Yang kedua, benda bermassa 5 kg didorong dengan gaya sebagai berikut. Berarti massanya 5 kg, M-nya 5. Nah, gayanya kamu lihat, F1 gaya satunya ke kanan 60 Newton, berarti ini positif 60. F2-nya ke kiri 50 Newton, berarti ini lihat arah panahnya nih ke kiri, berarti ini negatif 50. F3-nya lihat tanda panahnya juga ke kiri, nih lihat arah panahnya, berarti negatif lagi, negatif 20. 60 dikurang 50, 10. 10 dikurang 20, jangan jawab 10 ya, 10 minus 20, berarti hasilnya minus 10, satuannya Newton. Tanda
bergerak ke kiri kalau tandanya negatif. Nah, yang ditanya, hitunglah percepatan nih. Berarti yang ditanya adalah A rumusnya sigma F dibagi M. Jumlah gayanya tadi udah kita hitung, minus 10. Tapi kalau dalam perhitungan masukinnya 10-nya aja. Karena tanda negatif cuman menandakan arahnya doang. Nah, dibagi M-nya 5, berarti 10 dibagi 5 hasilnya 2 meter per second kuadrat. Berarti benda tersebut atau benda ini akan bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat ke arah kiri. Nah, lanjut ya. Hukum 3 Newton. Jika suatu benda melakukan gaya aksi pada benda lain tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tapi berlawanan arah. Nah, ada gaya aksi sama gaya reaksi. Besarnya sama, tapi berlawanan arah. Karena berlawanan arah ini, makanya ada tandanya negatif. F aksi sama dengan minus F reaksi. Contohnya, saat berenang, aksi kita kan mendorong air ke belakang. Nah, tapi reaksinya malah tubuh kita bergerak ke depan. Satu ke belakang, satu ke depan. Nah, berarti itu adalah contoh penerapan hukum 3 Newton. Nah, saat berjalan juga, aksi kita itu mendorong lantai ke belakang. Tapi, reaksi tubuhnya itu adalah bergerak ke depan. Contoh lainnya, senapan dan peluru. Coba, aksinya itu kan peluru bergerak ke depan ya. Tapi kalau orang nembak, biasanya itu badannya itu malah akan terdorong ke belakang. Nah, itu reaksinya. Contoh lainnya lagi, coba kamu pikir-pikir atau baca lagi di buku. Nah, ingat gaya reaksi sama gaya aksi itu berlawanan arah, makanya ada tanda negatifnya. Kemudian, ini ada latihan 3. Hitunglah besar dan arah resultan gaya di bawah ini. Ingat ya, yang ditanya selain besarnya ada arahnya. Jadi kamu jawab itu ke kanan atau ke kiri. Tahu dari mana? Lihat hasil akhirnya. Kalau positif berarti ke kanan, negatif berarti ke kiri. Nomor 2, benda bermasa 25 kg, berarti ini masanya. Hitunglah gaya berat, berarti yang tanya W. Tadi udah ada contoh soalnya. Ini G-nya, tinggal dihitung. Karena ini udah di kilogram, berarti nggak ada yang harus kamu ubah. Nomor 3, nih, benda bermasa 18 kg, hitunglah gaya, berarti yang tanya F-nya, rumus F-nya apa. Jika dengan percepatan, ini A-nya berarti ada M, ada A. Nah, nomor 4, benda bermasa 20 kg, berarti ini masanya, didorong dengan gaya sebagai berikut. Hitunglah percepatan, berarti ini yang ditanya adalah A. Nah, kamu lihat, gayanya cuma ada 2 nih, ke kanan 80, ke kiri 60, harusnya gampang. Nomor 5-nya, sebutkan masing-masing 2 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari hukum 1 Newton dan hukum 3 Newton. Tadi di depan udah, tinggal disalin ulang aja. Nah, kerjakan ya dengan sungguh-sungguh, jangan asal ngejawab aja, yang penting selesai. Karena semuanya udah sama kayak contoh soal. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.